Kalau sederhana kan Sheila on Seven yang lebih nge-groove aja Benar. gitu. Betul. Nanti yang setelah sederhana ini nanti beda lagi gitu. Jadi waktunya kapan kita belum tahu. Asal bertanggung jawab dan dia adalah musisi yang istilahnya yang serius gitu ya. Memang dia suka musik. Selalu ada kepinginan, coba aku mau dengar versimu itu seperti apa. Bahkan kalau Nah, dulu cover itu jarang banget orang yang covernya kayak anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang kan karena referensinya banyak, mereka sebisa mungkin bikin versi mereka, sehingga pasti sering dengar komentar bahwa, oh ini lebih bagus dari penyanyi aslinya, ini lebih bagus dari band aslinya. Kalau zaman kita itu tidak sepenuhnya berlaku, karena It's Important FM, you're listening to the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskar Abimanyu di sini dan seperti yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi ya Rockstar ya. Sekarang di studio kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial, salah satu band yang bisa dibilang soundtrack hidup banyak orang Indonesia. Nah, lagu-lagunya itu nemenin masa sekolah, masa kuliah, jatuh cinta sampai sekarang pun masih didengarkan oleh lintas generasi. Senang banget bisa langsung ngobrol bareng sama Sheila on Seven. Tepuk tangan dulu semuanya buat Sheila on Seven. Gila. Wow, ini dia. Akhirnya bisa bertemu dengan Mas Duta, Mas Adam juga Mas Eros. Ini jujur agak gemeteran saya megang kertasnya ini ya. Santai dulu guys, santai dulu. Lapar ya? Hah? Lebih ke Gorengan, Mas? Nah, di sini ada gorengan juga ya. Sambil kita ngobrol kita bisa gorengan juga, jangan malu-malu, bisa langsung disikat, dinikmati. Iya. Oke, nah di sini aku pengen nanya-nanya aja, nanya-nanya santai, kita bakal ngobrol kayak orang-orang nongkrong biasa aja gitu, kayak curhat-curhat juga nanti kita bakal boleh kita dengarkan. Aku juga nanti mau nanya-nanya beberapa pertanyaan personal ya kan, karena jujur aku salah satu fans dari keluarga aku juga, semua yang ngefans banget sama Sheila on Seven, didengerin. Gitu. Pokoknya kita bakal seru-seruan di sini Rockstar jadi stay tune. Dan sekarang langsung aku pengen mulai pertanyaannya yang simpel-simpel aja ya. Jadi pertanyaan pertama itu, Sheila on Seven kan sekarang itu usianya udah 30 tahun ya kan? Nah, kalau dibandingin sama Sheila on Seven di awal-awal berdiri dulu ya kan? Menurut mas-mas ini apa sih yang paling berubah dari Sheila on Seven di hari ini? Nah, itu bisa dijawab dari Mas Duta. muka, Mereka masih muda kan, masih kita muda-muda semua ini. rambut. Ya, apa ya? Ini kan udah mulai kayak Eros, Adam kan udah mulai highlight rambutnya. Makin tua makin gaul. Apa sih kalau Kopi ini fungsional. ya. Kalau buat apa ya, vibe terus keseharian dalam di luar musik maupun dalam musik sih sama aja sih. 30 tahun passionnya masih sama, meskipun jumlah orangnya berbeda ya. Seperti teman-teman tahu ya, kita tadinya awalnya berlima, kemudian sempat berempat, terus akhirnya bertiga. Jadi ya berempat, bertiga lagi ya. Jadi ya hidup seperti itu. Tapi apapun itu, segala baik dan buruknya yaitu proses pendewasaannya Sheila on Seven sampai hari ini. Alhamdulillah Sheila on Seven masih di sini. Oke. Nambah personal lagi, nanti saya juga mau apply nih. Oke. Oh, jangan. Jangan. Mau nambah Gen Z. Jangan. Ini kamu usia berapa kamu? Aku 23 tahun. Loh. 23 ya, berarti kamu panggil aku papa ya. Bener lagi. Gitu dah. Gimana nih rasanya? Ini kan udah 30 tahun nih kan. Gimana rasanya lagu yang Sheila on Seven bikin ini dinikmati oleh generasi ke generasi, lintas generasi. Dari dulu bunda aku tuh dulu ngedengerin Sheila on Seven. Sekarang adik aku yang baru lulus SMP ngedengerin juga. Alhamdulillah. Bundanya namanya siapa? Nia, bundanya. Bunda Nia. BTW itu bunda saya di sana. Oh ya, terima kasih Bunda Nia sudah menyebarkan virus Sheila on Seven ke anak-anaknya. Keren banget ya.
dari lintas dari si benar-benar dari bunda, dari ayah, terus sekarang turun ke aku, terus ke adik aku yang kedua, sekarang adik aku yang paling terakhir dengerin juga. Keren banget sih. Mungkin rockstar juga dari mama papanya, dari adiknya juga dengerin Shalom Seven, gila. Dan juga besok ngomong-ngomong kan juga bakal konser ya kan. Itu kita Iya. bakal hadir juga by the way. Terima kasih. Nah, BTW nih ya, BTW aku pengen ngebahas soal kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Shalom Seven. Oke. Dari Mas Duta, dari Mas Eros, dari Mas Adam. Kak, bener nggak sih katanya Mas Duta itu lebih memprioritaskan kegiatan bersama warga seperti ronda ketimbang jadwal manggung. Oh, kalau itu jelas enggak. Karena kan ya biasa kalau misalnya kita di Jogja ya, kebetulan kan saya bukan nggak tinggal di klaster atau di kompleks, saya tinggal di kampung. Jadi emang ya itu udah sebuah apa ya, hal yang seharusnya dilakukan setiap warga sih. Dan saya sebenarnya termasuk warga yang sering absen lah kalau untuk kegiatan kampung, ya karena kegiatan saya gitu. Jadi cuman biasanya di waktu-waktu yang memungkinkan saya pasti mengupayakan yang terbaik untuk bisa, istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh serawung, namanya serawung tuh apa ya, bergaul lah dengan tetangga-tetangga gitu. Kalau terus ngomongin ronda, ya itu tadi kebetulan kan emang kalau di kampung kan biasanya kan di pos ronda itu pasti ada tulisan kan itu jadwal-jadwal ronda hari apa. Kebetulan kan ya karena saya kepala keluarga ya otomatis nama saya ada di situ gitu. Cuman sebenarnya to be honest saya jarang sekali sih ronda, lebih ke orang-orang rumah saya yang selalu menggantikan peran saya. Jadi kan saya ada orang rumah yang menggantikan peran saya kalau saya nggak bisa, saya nggak ronda ya orang rumah saya yang menggantikan kehadiran saya di sana. Jadi alhamdulillahnya ya kewajiban sebagai seorang warganya terwakilkan lah oleh warga di rumah saya sendiri gitu. Jadi nggak terus tiba-tiba saya nggak ronda terus satu rumah nggak ada yang datang gitu. Ya sebenarnya lebih kayak gitu sih, kalau sampai mengganggu waktu manggung enggak. Ya karena ada yang mewakilkan gitu. Jadi kalau saya manggung ataupun saya lagi ada kegiatan apa, pokoknya selalu ada orang rumah yang ikut berkegiatan bersama warga-warga. Dan di lain kesempatannya mungkin di momen-momen spesial misalnya 17 Agustus ada lomba-lomba dan segala macam. Nah itu biasanya kalau saya sempat saya berusaha menggantikan untuk ikut lomba kayak gitu-gitu. Walaupun itu pun juga nggak rutin juga sebenarnya. Tapi saya selalu berusaha yang terbaik lah. Gitu. Hampir mirip ya kita berdua ya Mas. Oh gitu ya. Soalnya di rumah juga, di rumah itu kan di Bali itu ada yang namanya Banjar kan. Oh Banjar, Banjar itu hampir mirip lah kayak di Jogja. Ya, Oke. kayak RW. Oh RW, oke. Ya kalau di tempat saya RW. Nah kalau di Banjar itu biasanya juga ada kayak perkumpulan anak muda gitu. Jadi gotong royong bareng-bareng. Nah, kebetulan saya jarang di rumah. Jadi yang menggantikan itu adik saya. Oh oke. Dan tadi pagi itu bunda saya dan juga adik saya yang menggantikan saya. Oke. Begitu. Saya jarang di rumah tapi nggak apa-apa. Memang kan mungkin kita banyak kesibukan juga kan. Iya. Selagi ada yang bisa mewakilkan, ya kenapa tidak? Ya dan mudah-mudahan kita emang sibuk ya, bukan sok sibuk ya kita ya. Itu dia. Aduh, nah, seru banget tadi udah ngobrolin Rockstar soal perjalanan yang udah lebih dari tiga dekade, yang kerasa justru bukan cuma Shalom Seven yang tumbuh, tapi juga pendengarnya juga tumbuh ya kan, dari tadi yang udah mama, terus jatuh ke anak, terus mungkin jatuh ke cucu nanti ya kan, cucu juga mengingat Shalom Seven dan tahu Shalom Seven ya kan. Ya mudah-mudahan kita sampai di fase pendengarnya terus tumbuh dan pendengarannya menurun. berarti kan makin tua kan gitu. Makin tua, bener. Apa? Bagus. Masuk. Nah sekarang kita tuh mau ngobrolin karya terbarunya dan juga sekaligus melihat gimana lagu-lagu Shalom Seven itu terus hidup dan relevan sampai hari ini, Rockstar ya. Nah, pertanyaan yang aku itu
terus bertanya-tanya dari dulu ya. Nama Sheila on Seven, Oke. ya kan? Dapat dari mana sih? Maksudnya ide awalnya itu dari mana sih? Kan karenanya aku tuh sempat ngebaca kalau misalnya dulu itu namanya Sheila Gang. Ya 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 ya. Berubah Sheila on Seven itu gimana ceritanya? This is your part, dude. Hampir saja terjadi. Ya sebenarnya kalau Sheila itu karena kita akhirnya bertemu itu juga karena terhubung oleh satu nama Sheila itu. Ada nama orang memang. Terus awalnya betul namanya Sheila Gang, maksudnya itu teman-temannya Sheila lah gitu. Terus Oke. akhirnya ada kerjasama dengan label ada usulan untuk gengnya dihapus atau diganti. Oke. Itu pilihannya dari kita. Terlalu Akhirnya sweet untuk punya nama yang rebel ya. lihat kan, Manis-manis ya pokoknya. Ya lumayan lah. akhirnya waktu itu yang dibeli on seven ya 7 nada lah. Oke. Oke, 7 tanda Di nada. 7 nada ya, do re mi fa sol la si. Jadi teman-temannya Sheila yang main musik gitu. Ceritanya gitu. Kira-kira begitu. Oke, temennya berarti personel-personelnya bertemu karena seorang Sheila yang itu bernama tadi. Sheila. Iya. Oh alah, emang shout out to Sheila ya. Ini kalian mempersatukan band yang didengar oleh semuanya ini. Iya, iya. Keren banget sampai bisa bikin single, album yang bener-bener sampai didengerin sampai sekarang banget. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal lagu atau album atau single yang baru dirilis ya. Kan Shalom Seven ini baru aja ngerilis single dengan judulnya Sederhana, Yes. ya kan? Kenapa kali ini tuh memilih merilis single dibanding langsung sebuah album? Apakah emang ngikutin cara orang menikmati musik sekarang yang uploadnya tuh single? Ya itu sih udah pasti ya. Sebenarnya kan nggak ada aturan yang baku kan. Dengan canggihnya teknologi sekarang setiap orang yang pengen berekspresi lewat musik bisa recording di mana aja, di kamar sekalipun bisa. Jadi mau single mau album sebenarnya tergantung goal dan aiming dari setiap artisnya ya, setiap musisinya. Nah, cuman kalau buat Sheila on Seven, ya kita cuman merasa bahwa udah cukup albumnya Sheila on Seven udah lumayan banyak dan beradaptasi dengan habit dari pendengar sekarang. Jadi begitu kita lepas dari major label tahun 2014, kan kita baru rilis single baru di 2018, Film Favorit. Nah dari situ sebenarnya itu kan kita udah mulai independen label. Kita ngurus semuanya sendiri. Jadi kita lebih milih memang ya udah single aja gitu. Kan emang habitnya begitu kan. Sekarang album fisik juga udah nggak ada. Jadi kalau secara digital platform stream segala macam kan sebenarnya ya beda-beda tipis sih orang ngerilis single dan ngerilis album ya. Mungkin kalau yang band-band baru mungkin lebih perlu ya untuk menunjukkan eksistensinya mereka gitu, menancapkan image-nya mereka di masyarakat pendengar musik Indonesia bahwa oh ini bandnya nggak cuma sekedar one hit wonder nih, bandnya punya album nih, satu album lagunya bagus-bagus misalnya. Tapi kalau Sheila on Seven kan nggak ada, udah bukan di fase itu sebenarnya gitu. Jadi let's say one day misalnya Sheila on Seven ngeluarin single tapi keluarin single setiap 2 bulan atau 3 bulan, ya itu misalnya selama 30 bulan ya udah jadi satu album kan sebenarnya gitu. Ya, cuman kan sebenarnya kaitannya adalah lebih ke kayak efektivitas dan dari singlenya itu sendiri gitu. Misalnya kayak dari Film Favorit, kita keluarin single di 2018. Let's say COVID nggak usah kita hitung lah, itu 2 tahun lah nggak usah dihitung ya. Berarti kan dari 2018 kita baru rilis Memori Baik waktu itu di 2024. Berarti itu kan 6 tahun, dipotong COVID 2 tahun berarti 4 tahun. Sebenarnya kan itu cukup lama juga ya untuk rilis single lagi. Tapi sebenarnya itu juga tidak lepas keterkaitannya dari responnya pendengar sama Film Favorit, karena mereka sangat appreciate sekali dengan single Film Favorit
Sehingga buat kita kalau terburu-buru merilis yang baru kan kayak mengganggu momentumnya single yang sebelumnya sebenarnya gitu. Dan jadi sebenarnya ada plus minusnya juga gitu. Kalau di era single seperti ini kan kalau timingnya nggak pas, satu produk bisa ngebunuh produk yang lain kan gitu. Jadi orang belum puas dengerin film favorit udah dikasih lagu yang baru. Terus kemudian kemarin kita 2024 keluar Memori Baik. Memori Baik pun alhamdulillah responnya juga sangat positif. Sehingga kayaknya nggak mungkin kalau 6 bulan kemudian kita udah rilis single baru lagi gitu. Akhirnya sampai depending sampai akhirnya ya sampai kita rilis Sederhana ini kan sekitar satu tahun setengah ya. Jadi ya kita nggak tahu lagi nih Sederhana responnya akan seperti apa. So far Kalau bagus. kalau bagus ya mungkin konsekuensinya single berikutnya masih akan lebih lama gitu. Tapi kalau ternyata kurang bagus ya berarti emang udah waktunya keluar single yang baru lagi gitu. Dan sebagai informasi aja bahwa sebenarnya Sederhana ini satu kloter nih sama Memori Baik. Oh. Jadi dia bukan lagu yang baru kita rekam. Lagu itu udah selesai direkam di 2024 bersama dengan Memori Baik dan beberapa lagu lainnya. Jadi memang di hold aja karena iya karena kita memang kita dari beberapa demo yang ada kita pilih beberapa untuk dibikin master. Yang dibikin master pun itu yang kita rasa mewakili beberapa vibe lah. Jadi orang dengerin lagu Shilon Seven tuh ya vibe-nya bisa lebih beragam gitu. Kayak dari lagu Memori Baik ke Sederhana aja kan vibe-nya udah beda banget. Iya. Kalau ya Memori Baik sebenarnya masih Shilon Seven lah itu. Kalau Sederhana kan Shilon Seven yang lebih nge-groove aja. Benar. Gitu. Betul. Nanti yang setelah Sederhana ini nanti beda lagi gitu. Jadi waktunya kapan kita belum tahu. Ya kita lihat aja nih menu Sederhana ini kita sajikan dulu ke pendengar. Gimana responnya? Semoga responnya membahagiakan. Nanti sambil menunggu single yang berikutnya. Gitu sih. Kita bakal tunggu single selanjutnya Shilon Seven. Amin, Ya. amin. Nah tadi ngomongin soal vibe ya, Ya. vibe Shilon Seven ya. Kalau ngomongin soal lagunya sendiri, banyak nih pendengar yang bilang Sederhana itu kerasa kayak khas lagu Shilon Seven katanya. Ya. Kayak pas didengar gitu, kayak wah ini nih vibes Shilon Seven waktu tahun 2000-an gitu, Oh, gitu, katanya. oke. Aku baca-baca nih. Ya. Banyak yang ngerasa Sederhana itu mengingatkan mereka para pendengar itu dengan Shilon Seven yang di era 2000-an ya kan. Apakah itu emang sesuatu yang sengaja buat dibangun atau justru muncul kayak secara natural aja? Ya kalau Shilon Seven sih lebih banyak organik naturalnya ya. Jadi prosesnya lebih banyak ke natural gitu. Kalau yang honey kan bikin asam lambung ya. Oke, kopi ya. Enggak. Ya prosesnya Apa tuh, Bang? Apa tuh, Bang? prosesnya natural. Jadi sebenarnya kita nggak pernah memaksudkan itu untuk ngulangin vibe yang mana segala macam karena pada intinya kan Shilon Seven kan berevolusi terus kan. Jadi lebih ke memainkan apa yang lagi kita senang mainin aja gitu. Dan sebenarnya kalau tadi dibilang seperti vibe-nya Shilon Seven di tahun 2000-an ada benarnya dan ada tidak sepenuhnya benar juga gitu. Karena kan dari respon yang kita tahu, yang kita baca-baca, yang kita terima, feedback-feedbacknya juga banyak yang bilang bahwa ini jarang nih Shilon Seven mainin groove yang kayak gini nih di single di lagu-lagunya gitu. Jadi ya sebenarnya kita membebaskan mereka menikmati dengan cara mereka sih gitu. Yang penting mereka bisa menikmati gitu. Lebih ke situ sih. Jadi emang kita buat aja gitu. Nggak pernah. Dan kita buat tuh pokoknya yang nomor satu kitanya yang main tuh harus happy dulu. Benar banget. Jadi alhamdulillah Shilon Seven nggak pernah buat lagu yang kepentingan bahwa untuk industri ini bisa laku lagi rame. Tapi padahal sebenarnya kita tuh nggak happy maininnya. Nah, itu bukan Shilon Seven banget gitu. Itu Maksudnya banyak yang terjadi sih. ya walaupun tidak ada benar tidak ada salah. Makanya kan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya kan. Cuman mungkin kebetulan Shilon Seven band yang lebih main apa yang kita suka. Ya gini, logikanya Shilon Seven sederhana sebenarnya. Kita boleh mengharapkan orang lain akan suka sama lagu kita kalau kita sendiri suka sama apa yang kita buat gitu. Kalau kita sendiri nggak suka,
Apa? kayak nggak fair kan kita Hmm. ngarepin orang suka sama karyanya gitu. Lebih kayak gitu sih. Itu relate banget sih karena curhat sedikit ya, curhat sedikit nih. Aku juga dulu bikin lagu. Bikin lagu. Tapi aku bikin lagunya rap. Oh, kamu rapper. Iya, rapper. Jujur, jujur, jujur. Dulu dulu tuh juga dulu tuh aku juga ada di label. Di label om aku di Jakarta gitu. Karena aku tuh disuruh bikin lagu yang emang aku nggak suka. Jadi kayak dipaksa jadi aku nggak enjoy gitu. Iya ya, cuman kan ya makanya kan itu pilihan ya. Hmm. Kebetulan alhamdulillah Silon Seven ini band yang punya pilihan itu gitu. Karena Hmm. gini, kadang-kadang kan nggak bisa disalahin kalau udah namanya terjun di industri, kadang-kadang yang punya duitnya atau yang memang benar-benar memikirkan industrinya kan mereka dituntut untuk gimana caranya mereka naruh modalnya balik kan. Benar, benar. Sebenarnya kan itu gitu. Ya berarti kalau ketemu band yang sama kayak Silon Seven ya mungkin nggak jodoh aja. Tapi mungkin kalau ketemu sama band yang bisa kayak gitu, yang bisa bener-bener bikin sesuatu yang based on apa yang lagi rame, ya itu sah-sah aja gitu. Gitu. Ya cuman Silon Seven kebetulan nggak. Alhamdulillah waktu kita di major, apalagi setelah independen ya. Kalau independen kan memang bener-bener Kita nggak ada pressure. ya we're on our own kan kalau di independen. Kalau di major kan sebenarnya mereka punya hak untuk begitu. Apalagi label sebesar Sony Music ya waktu itu. Mereka sebenarnya punya hak buat kayak kamu bikinnya yang kayak gini dong, kamu bikinnya kayak gini dong. Cuman Silon Seven alhamdulillah tidak mengalami itu gitu. Oke. Untung Jadi, saya lah ya bisa ya membuat. ya Emang ada soalnya slogan ya, you gotta do what you love and love what you do. iya ya itu bener banget sih. Ya itu yang what we've been doing for the last 30 years. ya Tiga ya dekade. 27 years. 30 Asik. Ya. 30 years. Gitu. Menariknya nih ya, Kira-kira bukan cuma soal lagu baru nih yang yang ramai lagi dibicarain ya kan. Lagu-lagu lama Shalon Seven juga tuh sekarang kayak punya kehidupan baru gitu lihat musisi-musisi generasi berikutnya, ya kan. ya, Nah, beberapa waktu terakhir kemarin nih kan, Shalon Seven itu dibawakan lagu-lagu Shalon Seven tuh dibawain ulang sama musisi kayak Lomba Sihir ya kan. ya. Ada Rocket Rockers. Nah, Hmm. apa ini yang biasanya Mas-mas ini pertimbangkan ketika ada musisi yang pengen ngecover lagu dari Sheila on Seven? Apa sih syarat-syaratnya biar bisa ngecover? Kan soalnya ada beberapa artis yang kayak lo nggak boleh ngecover lagu gua. Gitu. Iya sebenarnya itu Eros mungkin bisa lebih cerita ya kan itu lebih pelik ya karena itu ada antara songwriter, ada publishing dan lain-lainnya. Coba Ros cerita Ros. Ya, kalau melihat maksudnya sejarah musik industri pop gitu ya. Kalau kita lihat contoh Paul McCartney dengan lagu Yesterday-nya. Yesterday itu adalah lagu yang paling banyak di cover sampai 4.000. Di situ ya Paul cerita bahwa dia mungkin tidak bisa tahu dan mungkin dia belum pernah dengar semua lagu yang di cover dengan jumlah 4.000 itu. Karena kan seluruh dunia ya. Nah, kalau kita di Indonesia itu masih lebih terkontrol gitu. Jadi siapapun yang maksudnya menawarkan diri pengen mengcover karya saya atau lagu-lagu di Silon Seven itu udah kayak penghargaan aja. Dia itu suka sama apa yang kita bikin dan kepengen istilahnya membawakan karya dengan point of view-nya mereka. Untuk seorang penulis lagu itu apa ya namanya Privilege. Apa? ya It's an honor. privilege juga apa namanya ya kehormatan gitu. Aku juga kepengen denger karyaku tuh kalau kamu bawain dengan stylemu tuh seperti apa. Kayak contoh terakhir kemarin Lomba Sihir itu adalah salah satu aransemen yang aku nggak terpikirkan bahwa bisa dibikin seperti itu karena memang gap generasinya kan lumayan jauh gitu. Kalau Sebelumnya ada yang apa Satria and the Monster Hari Bersamanya itu itu juga juga lebih apa ya lebih out of the box lagi. Iya. Jadi apa namanya asal bertanggung jawab dan dia adalah musisi yang istilahnya yang serius gitu ya. Memang dia suka musik.
selalu ada kepinginan coba aku mau denger versimu itu seperti apa. Bahkan kalau aku mamanya datang kayak ke kafe ada yang cover lagu Sheila on Seven dengan gaya sendiri atau dengan progresi chord yang mungkin sebenarnya itu keliru, dia nggak kayak Sheila on Seven tapi itu kayak jadi sesuatu yang beda aja. Enak juga digituin gitu. Bahkan kita juga Bisa sering juga ditiru. iya, kadang-kadang terus kita yang Boleh niru. juga nih. Boleh juga nih. Kadang-kadang jadi kita yang niru. Iya. Kayak gitu kan kayak gitu. Jadi itu tetap suatu kehormatan lah siapapun yang Mas saya pengen bawain lagu kamu entah itu direkam ataupun sekedar dibawain di kafe atau apa gitu. Semakin beda, semakin kita merasa wow gitu. Berarti misalnya lagu di cover oleh adik saya di band sekolah berarti boleh ya. Gas. Kebetulan nih adik saya tuh anak band juga. Oh, iya. kalau dia apa? Rapper Siapa juga? namanya siapa? Bukan rapper kalau dia. Kalau Triana itu dia main Triana. bass. Oh. Adik aku yang ketiga. Adik yang kedua main drum sama main gitar. Wah, lengkap no berarti satu keluarga bandnya. Nah begitulah. Tapi tidak jadi-jadi bandnya. Tidak jadi bandnya ya. Aduh. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal artis-artis baru dan artis-artis ngecover lagu-lagu dari Sheila on Seven nih ya. Menurut Mas nih gimana melihat fenomena di mana artis yang demen ngecover lagu pendahulu-pendahulunya, musisi-musisi pendahulu tuh jadi famous. Kan sekarang banyak banget tuh artis yang emang kerjanya tuh ngecover lagu doang Oh. dan actually blow up gitu. Gimana reaksi dari Mas Sheila on Seven ini? Ya sebenarnya kan itu pilihan lagi. Jadi kamu pengen gini, yang dia cari famousnya, yang dia cari uangnya, atau yang dia cari pembuktiannya dia sebagai musisi. Nah, kalau bagi kami, ya setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Benar. Ketika dia hanya memilih uangnya dan yang penting terkenal, tapi dia nggak punya karya sendiri yang bagus, dia mengandalkan karya-karya dengan karya-karya cover ya. Juga jangan marah kalau ada pandangan miring dari mungkin sesama musisi, fellow musician yang bilang kayak, ya kamu bagus tapi levelmu ya di cover-cover aja bagusnya. Gitu. Kan sebenarnya sama-sama gitu. Maksudnya kayak setiap pilihan ada konsekuensinya gitu. Jadi jangan menikmati famousnya, menikmati uangnya, tapi dibilang musisi kelasnya istilahnya pembuktiannya belum cukup, nggak terima gitu. Itu lebih kasihan lagi sebenarnya. Jadi bagaimanapun kan pembuktian kita sebagai musisi itu ya kita bawain lagunya bandnya kita sendiri dengan menambah referensi terus-menerus dengan cara membawakannya semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Ya kan pembuktiannya di situ sebenarnya. Ya saya yakin tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu adalah pilihan. Tapi alangkah baiknya ya semua orang sadar konsekuensinya. Ya apa nih yang kamu cari? Emang aku cuma cari yang penting aku terkenal karena aku sering cover-cover dan aku duitnya lumayan kok. Itu cukup buat kamu ya fine-fine aja. Tapi ya kalau Sheila on Seven kan dari apa yang kami jalani dulu kan tidak seperti itu. Misalnya kami dulu sebelum rekaman kami berangkat dari band-band yang ikut festival-festival. Kalau zaman dulu festival-festival itu kan festival ini maksudnya lomba band. Iya, lomba band. Iya, lomba band bukan festival IP kayak sekarang enggak. Jadi di kepala saya festival gede. Enggak. Bukan. Lomba band. Lomba band antar pelajar, antar apa segala macam. Dulu tuh biasanya rules-nya tuh bawain satu lagu cover dan satu kan ada lagu wajibnya, lagu pilihan untuk covernya. Terus kemudian ada satu lagu sendiri. Lagu original. Iya, lagu original. Nah, dulu cover itu jarang banget orang yang covernya kayak anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang kan karena referensinya banyak, mereka sebisa mungkin bikin versi mereka, sehingga pasti sering dengar komentar bahwa, ini lebih bagus dari penyanyi aslinya, ini lebih bagus dari band aslinya. Kalau zaman kita itu tidak sepenuhnya berlaku, karena musisi-musisi zaman dulu yang kita cover itu rata-rata tuh yang drum hero, gitar hero, bass heroes. Jadi kalau orang bisa cover band zaman dulu persis kayak aslinya, itu udah confirm jago pasti mainnya gitu. Jadi yang banyak menang festival tuh yang sepersis mungkin sama aslinya gitu. Jadi kadang-kadang standarnya kan udah ganti. Jadi kalau buat kami dulu, kami membuktikan berapa kali menang festival gitu.
meskipun sebenarnya kalau di antara bertiga ini ya saya yang paling nggak pernah dapat nomor gitu. Jadi kalau kalau festival kan biasanya ada band yang juara siapa, terus ada best gitaris, ada best basis. Saya belum pernah dapat best vokal terus terang gitu. Ya, jadi Kenapa bisa ini tidak adil ya loh seperti loh makanya maksud saya kan itu sebenanya kan tidak penting gitu. Maksudnya tidak penting lagi. Oke. Di saat itu penting mungkin untuk sebuah pencapaian, tapi kan sebenarnya perjalanannya baru akan dimulai kan. Bener. Ya, Tambah piala. ya maksudnya ya even saya belum pernah dapat ya ternyata alhamdulillah mereka masih percaya sama saya gitu. Itu lebih penting buat saya gitu. Masih tetap solid. Ya, jadi sebenarnya lebih ke situ. Jadi kami band yang punya goals. Nah, dulu cover itu jarang banget orang yang covernya kayak anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang kan karena referensinya banyak, mereka sebisa mungkin bikin versi mereka, sehingga pasti sering dengar komentar bahwa, oh ini lebih bagus dari penyanyi aslinya, ini lebih bagus dari band aslinya. Kalau zaman kita itu tidak sepenuhnya berlaku, karena musisi-musisi zaman dulu yang kita cover itu rata-rata tuh yang drum hero, gitar hero, bass heroes. Jadi kalau orang bisa cover band zaman dulu persis kayak aslinya, itu udah confirm jago pasti mainnya gitu. Jadi yang banyak menang festival tuh yang sepersis mungkin sama aslinya gitu. Jadi kadang-kadang standarnya kan udah ganti. Jadi kalau buat kami dulu, oke, kami membuktikan berapa kali menang festival gitu. Meskipun sebenarnya kalau di antara bertiga ini ya saya yang paling nggak pernah dapat nomor gitu. Jadi kalau festival kan biasanya ada band yang juara siapa, terus ada best gitaris, ada best basis. Saya belum pernah dapat best vokal terus terang gitu. Ya, jadi kenapa bisa ini tidak adil ya, loh seperti loh makanya maksud saya kan itu sebenarnya kan tidak penting gitu. Maksudnya tidak penting lagi. Oke. Di saat itu penting mungkin untuk sebuah pencapaian, tapi kan sebenarnya perjalanannya baru akan dimulai kan. Bener. Ya, Tambah piala. ya maksudnya ya even saya belum pernah dapat ya ternyata alhamdulillah mereka masih percaya sama saya gitu. Itu lebih penting buat saya gitu. Masih tetap solid. Ya, jadi sebenarnya lebih ke situ. Jadi kami band yang punya goals yang apa ya, kayak pengen oh apalagi yang perlu dibenahi ya, apalagi yang perlu dibenahi ya. Kita udah menang festival nih. Step berikutnya apa nih? Oh kita pengen lagu di kita sendiri nih bisa didengerin sama tadinya satu Jogja nih. Ada satu ajang band-band indie di Jogja namanya ajang musikal. Itu dia memutarkan lagu-lagu band-band indie dan kebetulan lagunya Sheila on 7 yang judulnya Kita itu di high rotation lah waktu itu di Jogja, diputar di radio-radio. Habis itu kita mikir lagi nih, kalau satu Jogja banyak yang request, kira-kira kalau nasional tahu orang pada happy nggak ya gitu sama lagu itu. Coba kita tawarin, kita bikin beberapa demo song, kita tawarin ke label. Jadi kan lebih step-stepnya tuh kayak gitu. Lebih ke karena kita seneng banget ngeband ya, bukan karena kita kayak disuruh. Ya, gitu. no. Famous itu kan bonus aja kan sebenarnya. Iya, jadi mendengarkan sedikit orang yang menyanyikan lagu kita aja kita itu udah happy banget gitu. Kalau ada ribuan ya itu bonus gitu. Jadi goalnya kan lebih kayak oke, kita bikin lagu yang gimana lagi, oke kita bikin lagu yang seperti apa lagi, kita aransemen seperti apa lagi. Yang Sheila on 7 jalani selama 30 tahun tuh sampai hari ini pun nggak berubah gitu. Jadi makanya itu yang saya bilang pilihan. Kalau ada yang memilih puas dengan famous karena cover dan punya uang banyak, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya mungkin kamu nggak akan pernah jadi Sheila on 7. Bener banget. Bener gak? Sorry. Bener banget. Ya maksudnya itu salah satu sharing cerita aja Iya, gitu. Yang dijalani Sheila on 7 selama selama ini seperti itu dan hari ini alhamdulillah bandnya masih ada. betul banget masih Gitu. ada dan akan selalu ada ya. Nah, aku pengen nanya nih, aduh jatuh kan. Aku pengen nanya nih satu aja lagu yang wajib dibawakan setiap konser itu apa kan besok nih mau konser. Nah, ada nggak sih lagu wajib yang harus dimainin waktu Sheila on 7 tuh konser? Apa ya? Semua pernah absen sih. Iya. Semua lagu pernah absen. Mungkin lagunya Sheila on 7 yang tentang kolam renang. Tentang Apa itu? apa mulai di jokes Film favorit. film favorit.
lagunya Sheila on Seven tentang diet. Apa tuh? Pria kesempitan. Emang aku tuh harus ini apa namanya knowledge jokes aku tuh emang harus dispan, emang harus di lebih lebarkan gitu. Enggak harus kok. Iya. Gitu, oke. Iya. Itu tadi. Oh, sama ini. Apa tuh? Ada lagi. Lagunya Sheila on Seven tentang celananya kepanasan. Apa tuh? Anugerah. Bisa. Nah, sebelum kita closing. Nah, sebelum kita closing nih teman-teman semuanya, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan ke rockstar yang lagi dengerin dan lagi nonton? Nah, Mas Adam nih, ayo pesan Mas Adam dari tadi. Jadi konsernya besok. Nah, konsernya besok jam berapa? Jam berapa besok konsernya itu dimulai? Sheila on Seven tampil di. Sorry. Nah, kan, grogi kan. Saya juga grogi. Oke. Ya, pokoknya terima kasih udah dengerin Sheila on Seven, terima kasih udah dengerin support. Pokoknya support musik Indonesia, terus support siapa lagi ya? Oh, terus sama besok tanggal 4 kan memang kita ikutan di show yang di Bali ini. Nah, kita mainnya jam berapa ya? Pokoknya itu habis show-nya kan dari sore sampai malam. Kita sih kayaknya habis sisa ya. Keren-keren. Mainnya bagus. Keren-keren, jadi sangat worth untuk ditonton dari awal. Bener banget rockstar. Kalau misalnya lo rockstar pengen banget ngelihat secara langsung Sheila on Seven, langsung aja kata gua tanggal 4 lo datang. Kalau misalnya nggak ada dapet tiket, lo cari tiket harus dapat. Pokoknya lo harus nonton, karena setelah tadi gua nonton mereka live, gua kayak wow, karena selama 23 tahun hidup saya baru pertama kali melihat secara live ya. Kalau bunda sih nggak perlu ditanya, bunda saya dari kuliah itu udah sering banget nontonin Sheila on Seven ya. Oke, kalau begitu ini masih benerin mic, oke? Oke. Sip, aman, oke. Sebelum kita closing, aku juga berterima kasih banyak banget buat semuanya teman-teman yang udah datang dan menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol bareng Terima kasih. keluarga TRL, bareng saya Saskara Abimanyu di sini. Thank you so much for coming. Semuanya cinta Sheila on Seven. Thank you TRL semua, rockstar semuanya, terima kasih. Yes, benar banget. Dan sekarang akan kita close dengan mendengarkan lagi single kedua dari Sheila on Seven yang akan ditampilkan secara live, yaitu Sederhana. Wah, sederhana. Bukan sederhana? Koordinasi. Tanya dulu. Tanya dulu. Nggak apa-apa. Aku pengen dengar soalnya. Maaf ya, agak error di sini. Oke, kita berdiskusi dulu karena dengan. Here it is, Sheila on Seven special with you, 87.9 FM, Rockin' Life Bali. Mike. Terlambat kau tepati janji saat kau melangkah tuh pergi. Yakinkan ini semua yang harus kita rasa terjaga oleh kolam, terimbas dengan suram. Kau kan masih kasih sayangmu, bergegas sambil langkah sembuh. Yakinkah ini semua yang lelah kita pindah, terjaga oleh kolam, terimbas dengan suram. Haruskah kau kan pergi
kasih kasih sayangmu. Oh, bergegas sambil kau sendu. Yeah. Yakinkah ini semua yang harus kita rasa, terjaga oleh kelengahan dan terima dengan suram. Oh, haruskah kau kan pergi bila semua kan sepi, dan haruslah kau kembali saat kau baca diri ini. Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.